Like I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red. I could, I could, I could, I could, I could run through the fire. Halo guys, welcome to my channel. Sebelumnya gue perkenalin diri dulu, nama gue Veron. Pasti banyak dari kalian yang nggak tahu gue siapa gitu. Gue seorang BJJ enthusiast, gue suka latihan BJJ, gue suka banget latihan BJJ, dan gue juga sering tanding. Di Indo juga pernah di luar negeri sekali. Nah, gue bikin video ini karena gue mau nanggepin soal video gue yang viral. Dan video itu sempat viral di Instagram tahun kemarin, cuma nggak banyak yang tahu kalau di Instagram kan, karena yang ngepost itu account soal BJJ juga. Dan ternyata gue juga nggak tahu, gue sendiri nggak main ya, gue nggak main TikTok ya. Ternyata video tersebut viral lagi di TikTok. Kok gue bisa tahu? Karena teman gue ada yang chat gue, dia bilang, "Ron, ini lu bukan sih?" Dia bilang, katanya dia penasaran juga kan. Terus dari itu dia kirimin linknya. Pas gue lihat, oh ternyata beneran gue, itu video gue yang tahun kemarin punya gitu. Terus dari gitu gue bilang, iya itu gue. Terus dari gitu ternyata viewersnya sampai 1,9 M, 1,9 juta. Nah, gue nggak nyangka juga kan, maksudnya kok video tahun kemarin bisa viral lagi di TikTok gitu, yang bisa dibilang platform yang lagi terkenal banget kan TikTok kan. Yang ngepost sih bukan gue sih, maksudnya gue sendiri nggak tahu yang ngepost itu siapa. Kayaknya orang Brazil yang ngepost. Cuma di sini gue mau nanggepin soal video tersebut karena banyak komen-komen yang pro dan juga yang kontra gitu. Gue mau jelasin video ini bagi orang-orang yang kontra, karena banyak yang bilang kayak, ini orang sengaja patahin kaki orang, ini orang sadis atau segala macem. Cuma gue sendiri jujur gue nggak menikmati hal tersebut gitu. Gue nggak merasa bangga dengan kejadian itu. Itu bisa dibilang pure accident lah. Nah, makanya gue mau jelasin semuanya di sini. Gue mau bikin klarifikasi, gue mau jelasin semua kronologinya, kapan terjadinya, terus kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, makanya nih, jangan di skip videonya karena gue bakal jelasin semuanya. Jadi kita lanjut ke videonya langsung. Oke guys, jadi gue bakal jelasin dulu BJJ itu sebenarnya apa sih, karena banyak orang juga yang nanya sama gue, bro, BJJ itu kayak gimana sih? Mereka suka mikir kalau BJJ itu masih ada pukulan atau tendangan. Nah, sebenarnya BJJ ini beda dengan bela diri lain. Kayak contoh misalnya Muay Thai atau Karate atau Taekwondo yang lain-lain. Nah, BJJ itu hanya menggunakan kuncian aja, baik di latihan maupun di pertandingan. Dan tujuan kita itu sebenarnya bukan patahin kaki orang atau kita pingsanin orang, itu sebenarnya nggak kayak gitu. Di pertandingan itu kita hanya melakukan kuncian supaya orang itu menyerah atau tap, bisa dibilang. Tapi itu adalah kondisi dimana kalian udah nggak bisa kabur lagi dari posisi tersebut. Begitu kuncian udah masuk, kalian harus melakukan tap supaya menghindari cedera ataupun pingsan ataupun yang lainnya. Dalam video ini sendiri gue melakukan kuncian yang namanya leg lock, submission leg lock. Nah, leg lock sendiri adalah kuncian kaki yang bisa dibilang lumayan fatal kalau misalkan kalian maksa diri buat nahan. Karena kalau someday ketemu, misalkan kalian latihan BJJ dan kalian ketemu leg locker, kalian ketemu orang yang jago main leg lock, terus kalian nggak mau ngetap begitu kunciannya udah masuk, ya kejadiannya bisa lumayan fatal. Biasanya leg lock itu cuma paling mentok cedera dengkul, tapi entah kenapa gue juga bingung, tapi di dalam video ini yang cedera itu sebenarnya tulang kering. Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya kayak, itu patahnya di bagian mana sih? Nah, sebenarnya leg lock itu hanya menyerang bagian ankle ataupun dengkul. Kayak kenapa gue bilang itu pure accident gitu. Jadi gue juga nggak nyangka kalau ternyata tulang keringnya bisa patah juga. Nah guys, gue bakal langsung tunjukin aja videonya. Seperti biasa, wasit begitu kita mulai dia pasti nanya fighter ready, kita tos supaya nggak selek gitu kan.
Nah di situ gue langsung mulai duduk. Karena gini, di BJJ itu ada 2 player, jadi ada bottom player dan juga top player. Dan kebanyakan orang yang main leg lock itu pasti mulai dari bottom. Karena apa? Karena lebih gampang buat entry atau ngambil kaki musuhnya. Nggak lama setelah gue duduk, gue langsung lihat ada kesempatan buat ngambil kaki dia. Ya udah gue coba entry dan ternyata masuk. Akhirnya gue hook kill dia. Dan seperti yang bisa kalian lihat, kalau di sana dia masih berusaha buat ngelawan. Dia mau coba counter kaki gue. Karena memang setahu gua dia juga leg locker gitu. Jadi di pertandingan itu dia ngetapin orang beberapa kali pakai leg lock. Dan di saat itu juga gua denger bunyi crack dari dia punya ankle. Tapi gue pikir memang ya mungkin dia punya ankle kuat atau gimana. Nah pasti beberapa dari kalian ada yang nanya kenapa begitu lu denger cracknya lu nggak langsung stopin aja sendiri. Oke, jadi namanya juga pertandingan ya. Kalau wasit belum bilang stop, kita sebenarnya nggak boleh stop. Kenapa? Karena kalau misalkan kita stopin sendiri, musuhnya bilang, gue nggak kenapa-napa kok, gue belum ngetap. Nah, kita tuh harus ngulang dari posisi awal lagi. Posisi sama-sama berdiri atau toss lagi, belum dari entry tersebut. Nah, itu kenapa makanya gue nggak stopin sampai di sana. Nggak lama setelah bunyi crack tersebut, ya kejadian berikutnya yang gue nggak sangka-sangka. Ternyata, tiba-tiba dia punya tulang kering, snap. Nah disitulah gue kaget banget. Gue juga nggak nyangka kan. Kalau kalian lihat di video itu gue sebenarnya bukan ngerayain. Gue bukan ngerayain kemenangan gue gitu. Di situ gue kaget, saking kagetnya gue sampai hampir ngeblank gitu otak gue. Dan akhirnya di situ gue langsung minta maaf sama lawan gue namanya Tilo. Dan sampai sekarang pun gue masih merasa nggak enak sama dia karena ya walaupun accident tapi gue merasa bersalah juga lah, maksudnya biar gimana pun gue juga mau fightnya nggak kenapa-napa gitu loh, maksudnya berakhir dengan baik. Tapi ternyata ya shit happen. Akhirnya gue minta maaf, itu gue benar-benar minta maaf banget sama dia, gue sorry terus. Dan dia juga bilang sama gue it's okay katanya, itu bukan salah gue, dia bilang. Gue akuin sih memang dia gentleman sekali gitu, maksudnya dia mengakui juga kalau dia ada ngelakuin kesalahan juga. Tapi biar gimana pun gue tetap masih merasa bersalah sih soal itu gitu. Dan keesokan harinya akhirnya gue coba telepon dia, karena kan yang gue tahu setelah kejadian itu dia langsung dibawa ke rumah sakit sama pihak dari pertandingan tersebut. Akhirnya dia yang seharusnya besokannya dia pulang, tapi ternyata dia harus stay lagi di Surabaya untuk operasi. Jadi akhirnya dia operasi di Surabaya. Gue telepon besokannya begitu gue sampai di Jakarta, gue cari nomor teleponnya, gue coba telepon dia. Gue say sorry lagi sama dia, gue nanyain kabar dia gimana, dan ternyata dia udah selesai operasi di Surabaya. Dan di situ pun dia masih bilang it's okay, dia bilang katanya itu bukan salah lu kok, dia bilang kayak gitu. Wah gue sih bener-bener mengakui banget lah kalau dia tuh gentleman lah. Jadi sekali lagi bisa dibilang gue say sorry lah buat Tilo atas kejadian itu. Dan juga mungkin ada beberapa pihak yang nggak terima akan kejadian itu kan, karena tahun kemarin memang sempat jadi perdebatan juga di dunia BJJ. Banyak yang bilang kalau si Veron sengaja matahin kaki orang, emang pelatih lu ngajarin lu buat begitu bla 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 bla. Kayak di kesempatan kali ini gue mau minta maaf sama semuanya karena kejadian itu. Hopefully kedepannya nggak bakal kejadian lagi kayak gitu, karena gue sendiri juga nggak mau. Dan gue juga nggak mau kalau sampai ada pihak yang nggak suka sama gue, nggak seneng sama gue karena mereka anggap gue melakukan hal itu dengan sengaja. Kalian juga pasti nggak mau lah kalau sampai kalian nggak disukain sama orang banyak. Pasti kalian maunya kalian disukain sama orang happy dekat kalian. Tapi ya memang kita nggak bisa berharap semua orang support kita, semua orang happy sama kita. Sama halnya sama gue lah, gue juga nggak mau maksudnya dibenci sama orang gitu kan. Makanya gue bikin video klarifikasi ini. Ya walaupun gue tahu bikin video klarifikasinya lumayan terlambat, cuma pasti banyak dari kalian yang nonton video ini di TikTok, atau mungkin beberapa dari kalian yang nonton video ini di TikTok penasaran akan kejadiannya kayak apa, terus kelanjutannya orangnya seperti apa. Yang sebelumnya udah gue jelasin kalau orangnya udah selesai dioperasi dan udah sembuh. Mungkin sekarang sih udah normal lah kondisinya. Jadi mungkin sekian lah video dari gue, karena
Udah cukup panjang juga ya gue jelasin. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian yang juga nonton video gue di TikTok dan pengen tahu kronologinya seperti apa. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe channel gue supaya kalian tahu keseruan-keseruan dari kehidupan BJJ gue seperti apa. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.